Aku mau cerita satu metode yang sekarang aku lagi kerjain dan untuk aku bisa punya tetap keseimbangan dan tidak gampang burnout. Tapi metode ini tidak ada penelitian ilmiahnya. Metode ini yang aku lakukan adalah untuk diri aku sendiri dan aku ngerasa ada manfaatnya. Dan seperti biasa aku akan sharing ini. Semoga teman-teman yang punya ADHD juga bisa memikirkan, menimbang apakah hal ini bisa teman-teman lakuin atau tidak. Hai, nama aku P, aku seorang ADHD dan aku didiagnosa ADHD pada saat usia aku 35 tahun, sekitar 2-3 tahun lalu. Dan di sini aku sharing tentang kehidupan ADHD dan perjuangan aku, pertumbuhan aku sebagai seorang manusia yang terdiagnosa adalah ADHD, karena aku ngerasa salah satu penyesalan terbesar aku ketika aku tahu ADHD adalah if I know earlier, seperti itu gitu. Kalau aku bisa tahu lebih cepat, mungkin ada banyak hal yang bisa aku lebih tanggulangin. Dan ketika kita didiagnosa sebagai ADHD, kita bisa fokus bagaimana tackling, menghadapi ADHD trait kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena aku ngerasa I'm being more productive, saya menjadi lebih bisa menghayati kehidupan aku dan menerima setiap kelemahan yang aku miliki dan kehidupan aku sehari-hari. Dan metode yang aku pakai itu adalah 1 hari produktif, 1 hari tidak produktif. Jadi aku memberikan kesempatan untuk diri aku hyper fokus dalam 1 hari, hyper fokus gitu ya, kayak semua pekerjaannya gitu. Dan aku tahu ketika aku hyper fokus, biasanya aku akan meloyo di hari selanjutnya. Dan biasanya suka meloyo itu unpredictable, lama sekali. Tapi di sini aku bikin 1 hari itu benar-benar being relax besoknya, kayak semua hal yang harus aku kerjain kayak okay, out, have holiday gitu ya. Dan ternyata metode ini setelah aku gunakan cukup membantu. Malahan kadang aku produktifnya adalah produktif holiday, terus baru produktif lagi, atau produktif holiday gitu. Tapi akhirnya kelebihan yang aku rasakan adalah aku tuh nggak ngerasa lupa dengan apa yang aku lakuin. Jadi kalau misalkan selama ini kan kita produktif hyper fokus gitu, terus kita off-nya lama banget. Kelemahannya adalah kita lupa kita kemarin produktif apa gitu ya, dan apa yang kita sedang kerjakan, apa yang kita sedang on fire gitu. Tapi ternyata ketika menggunakan metode ini lebih mudah untuk tracking 2 hari lalu tuh apa yang aku kerjain dan apa yang harus kerjain, dan that's more easier. Contohnya adalah harus nabung konten gitu ya. Jadi kayak 1 hari bikin konten gitu ya, terus setelah itu off, besoknya tuh ambil napas kayak seperti sapi, waktunya untuk mengunjah informasi yang udah dapat, terus besoknya bisa mulai lagi kerja lagi. Dan aku pengen tahu sejauh mana aku bisa mengerjakan ini dengan membuat challenge bikin video sunscreen 100 biji di akun aku satu lagi yang bahas tentang skincare. Mungkin teman-teman yang belum tahu, pekerjaan aku adalah skin master coach dan Korean esthetician. Jadi my job itu emang ada di situ dari dulu untuk build